Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam channel YouTube saya. Kali ini kita akan lanjutkan edukasi tentang cerebral palsy. Saya akan coba bawakan materi yang singkat yang terkait dengan penyebab kenapa anak kita menjadi cerebral palsy, gitu ya. Sebabnya apa gitu, kapan terjadinya sehingga nanti bisa dijadikan sebagai ilmu baru ya, bisa dijadikan sebagai antisipasi kira-kira nanti apa yang harus kita lakukan ya pada saat hamil, pada saat melahirkan atau setelah melahirkan ya. Karena penyebab cerebral palsy dibagi dari 3 fase tersebut ya, fase kehamilan, fase kelahiran dan juga fase setelah kelahiran. Ya, kita akan cari tahu sebabnya seperti apa. Oke, secara singkatnya saya mau review dulu sebetulnya cerebral palsy itu menyerang sistem saraf anak gitu ya. Sistem saraf di sini sangat luas sekali, ada otak yang sangat-sangat kompleks ya. Di sini gambarannya seperti ini bahwa otak kita itu mengontrol banyak sekali fungsi ya, tidak hanya fungsi gerakan ya, tangan bergerak, kaki bergerak atau badan kita bergerak, tapi mengatur semua sistem dalam tubuh kita ya. Ada yang mengatur panca indera ya, melihat, mendengar, merasakan makanan, kemudian merasakan sentuhan pada kulit gitu, sampai ke fungsi-fungsi yang lain seperti motorik halus ya. Bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana anak berbicara, berbahasa, berperilaku sampai dengan kognitif atau level kecerdasan. Mengatur pula beberapa hal yang terkait dengan emosi, dengan konsentrasi, ya perilaku ya. Jadi otak itu sangat kompleks ya, tidak hanya sekedar untuk menggerakkan tubuh kita, tetapi mengatur berbagai macam fungsi luhur yang lain ya. Jadi cerebral palsy ini melihat besar kecilnya atau berat ringannya kasus pastinya akan berpengaruh pada semua sistem tadi. Semakin ringan cerebral palsy, maka semakin sedikit pula komplikasi yang dialami oleh si anak tersebut ya. Jadi hanya mungkin jalannya agak jinjit ya, mungkin jalannya agak tidak imbang sedikit tapi kecerdasannya bagus ya. Tapi semakin berat cerebral palsy maka efek yang ditimbulkan akan cukup berat juga ya. Selain gangguan gerak mungkin ada gangguan-gangguan yang lain. Bisa gangguan di level kognitif, emosi, bisa gangguan di level geraknya itu sendiri, sampai ke gangguan metabolisme, ada kejangnya, ada gangguan menelannya, ada gangguan pernafasannya dan sebagainya. Jadi kita akan coba cari tahu sebabnya apa ya, kenapa anak bisa menjadi cerebral palsy ya, kenapa anak bisa tidak menjadi cerebral palsy begitu ya. Kita akan coba cari tahu dan ini adalah gambaran dasar dari otak kita ya. Di mana yang video sebelumnya sudah saya jelaskan, cerebral palsy untuk yang terkait dengan gerak pastinya hanya akan menyerang di bagian korteks, basal ganglia dan cerebellum ini. Ini adalah khusus untuk mengatur gerakan ya. Cuma kembali lagi tadi kalau cerebral palsy-nya cukup berat ya, menyerang banyak bagian otak yang mengalami kematian sel, maka komplikasinya tidak hanya di gerak saja, bisa jadi yang lain-lainnya begitu. Baik, ini secara sederhananya Bapak Ibu, jadi saya sampaikan berdasarkan pengalaman saja. Jadi beberapa pasien yang sudah saya tangani ya dari tahun 2006 sampai hari ini, berdasarkan informasi dari keluarganya, saya coba beberapa simpulkan ya, bisa disimpulkan apa-apa saja yang menjadi kira-kira menjadi penyebab dari cerebral palsy itu sendiri ya. Dari ada faktor kehamilan, saat lahir dan juga setelah lahir ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau lebih detailnya mungkin lebih baik ke dokter anak ya, atau dokter anak yang memang spesialis di syaraf itu akan jauh lebih baik. Saya hanya menyampaikan sesuai dengan pengalaman saja dari cerita-cerita pasien-pasien saya yang sudah pernah saya tangani begitu ya. Jadi ini adalah based on clinical experience saja ya. Oke, ada faktor resiko ya seorang anak itu bisa menjadi cerebral palsy. Dibagi menjadi 3 fase yang bisa kita telusuri dari orang tuanya, yaitu fase pada saat hamil atau antenatal atau prenatal, fase di saat anak itu lahir ya pada saat lahir atau perinatal dan setelah lahir atau postnatal. Jadi ketika fase ini harus dicari
nanti akan mengerucut pada sebuah sebab. Nah, sebab itu nanti kira-kira apakah bisa dicegah untuk kehamilan-kehamilan selanjutnya atau tidak ya. Tujuannya hanya itu, supaya teredukasi ketika nanti ada program hamil lagi untuk anak selanjutnya bisa, dipersiapkan dengan baik ya. Yang pertama fase prenatal, ya. Cerebral palsy etiologi atau penyebab di fase prenatal cukup, besar ya. Di data ini ada 70 sampai 80% anak CP itu kejadian atau sumbernya itu terjadi sebelum dia lahir atau saat dalam kandungan ya. Ada beberapa faktor di sini, ada prematuritas dan juga bayi lahir dengan berat badan yang rendah. Prematur ini lahirnya dia terlalu cepat gitu ya, kurang dari hari perkiraan dia lahir ya, batas toleransinya adalah 2 pekan atau 2 minggu. Misalkan anak ini, diprediksi lahir tanggal 25 November ya, tapi dia sudah lahir tanggal 1 November ya, berarti jaraknya kan 24 hari. Nah, itu sudah masuk dalam kategori prematur. Tapi kalau lahirnya misalkan dia diprediksi lahir 25 November, dia sudah lahir tanggal 20 November, ya dia tidak prematur karena selisihnya hanya 5 hari, begitu. Jadi batas toleransinya 2 pekan ya. Lebih dari 2 pekan berarti dia masuk dalam kategori prematur. Kenapa prematur ini beresiko terjadi cerebral palsy? Ya karena kematangan sel-sel otaknya belum terlalu bagus gitu ya. Jadi kalau prematur belum matang, dia lahir berarti dia belum siap untuk lahir begitu. Nanti ada patologi yang lebih detail sebetulnya, periventricular leukemalacia gitu bisa ditanyakan ke dokter ya. Dari beberapa referensi dan juga pasien-pasien yang pernah saya tangani, prematuritas jadi faktor utama juga. Biasanya ini mengarah ke tipe cerebral palsy yang spastik dipelegi, yang spastik pada kedua kakinya ya. Biasanya ya, tapi ada juga yang enggak, tetapi mayoritas ke arah sana. Oke, kemudian bayi dengan lahirnya rendah ya, berat lahirnya rendah, mungkin di bawah 2 kilo gitu ya. Jadi bayi dengan lahir rendah ya dimungkinkan nutrisi, kemudian metabolisme dan sebagainya itu tidak berjalan dengan baik ya, sehingga resiko untuk jadi cerebral palsy juga ada gitu ya. Kemudian ada infeksi ya, infeksi intraurin ya, ada intrauteri sorry, infeksi pada saat bayi itu di dalam kandungan. Kalau infeksi berarti penyebabnya bisa bakteri, bisa virus ya, mikroorganisme yang menyerang bayi pada saat dia dalam kandungan. Yang ingin saya ceritakan adalah tentang virus pada saat kehamilan. Jadi cukup banyak saat ini karena pergeseran pola hidup ya, dari makanan yang tidak sehat, dari lingkungan yang tidak sehat, polusi di mana-mana begitu, stresor yang tinggi pada ibu hamil, ya, radiasi itu juga mengakibatkan permasalahan pada saat kehamilan. Yang dewasa ini banyak saya temui adalah virus TORCH gitu ya. Ya, kumpulan dari akronim virus ya, TORCH, ada toxoplasma, ada cytomegalivirus, kemudian rubella, kemudian herpes virus gitu ya. Kesemuanya ini menyerang pada saat kehamilan, terutama trimester 1 ya, trimester 1 atau 3 bulan pertama itu adalah fase di mana pembentukan sel-sel syaraf atau otak gitu ya. Jadi kalau pada saat otak itu dibentuk kemudian ada virus ini masuk, maka yang terjadi adalah kerusakan pada sel-sel saraf otak ya. Jadinya nanti anak jadi cerebral palsy karena pada saat dibangun kemudian dirusak oleh virus itu, infeksi virus tersebut. Sehingga otak yang belum sempat jadi dia sudah rusak begitu. Jadi cerebral palsy-nya cukup berat biasanya. Beberapa virus ini sangat apa ya, sering saya temui di kota besar ya penyebabnya begitu. Jadi infeksi pada saat hamil ini harus diwaspadai, ya harus dicegah dengan cara sebelum melakukan atau merencanakan program kehamilan, seyogyanya memeriksakan diri, ya dites dulu virusnya ada nggak di dalam tubuh si ibu gitu ya. Pemeriksaannya cukup mahal, tetapi ya ini untuk pencegahan lebih baik ya, kurang lebih 1,5 jutaan gitu ya, semua komplit kita bisa lihat. Kalau memang positif dalam tubuh si ibu, ya diharapkan tidak hamil dulu ya, diobati terlebih dahulu, menunggu virus tersebut tidak aktif atau benar-benar sudah hilang ya. Setelah itu baru ada program hamil. Atau yang kedua, pada saat ketahuan hamil, ini juga terjadi pada istri saya.
waktu ketahuan hamil dicek lagi ya. Ada beberapa dokter, kandungan yang menyarankan seperti itu. Jadi minta dicek ulang supaya pada saat trimester 1 benar-benar aman si kandungan ini, begitu ya. Istri saya 2 kali dulu ya, jadi waktu mau program hamil, yang kedua adalah setelah hamil di awal-awal. Jadi benar-benar safety kita memantau apakah ada virus yang masuk. Ya, begitu. Jadi pemeriksaannya di ibunya ya dengan tes darah. Kemudian nanti ini jadi juga edukasi kalau misalkan, putra pertama cerebral palsy dan diindikasikan ada infeksi TORCH gitu ya, itu ibu harus dicek lagi ya, kalau nanti akan hamil di, kehamilan selanjutnya nanti dicek lagi apakah, virusnya itu sudah hilang atau masih ada ya. Kalau masih ada ya jangan hamil dulu, benar-benar sudah hilang ya nanti dikonsultasikan ke, dokter kandungan begitu ya. Nanti lebih jelasnya ibu atau bapak ke dokter untuk mengetahui hal tersebut. Kenapa ini ditekankan? Karena, ya itu tadi gaya hidup sekarang lingkungan kita sudah tidak sebagus dulu ya, udaranya tercemar, airnya, makanan yang kita makan, banyak pengawet gitu ya, pola hidup tidak sehat sehingga virus, gampang masuk ke, tubuh seseorang ya. Kalau pas daya tahannya nggak bagus, ya akan masuk ke dalam tubuh seorang ibu gitu ya. Nanti kalau hamil ya akan masuk ke janin atau anaknya. Gitu ya, itu yang banyak sekali mulai muncul ya di era 2010 sampai hari ini cukup banyak sekali anak-anak cerebral palsy dengan penyebab, CMV atau tokso, rubella, dan teman-temannya tadi, begitu. Oke, ada infeksi. Lalu kehamilan, ganda bisa 2, bisa 3. Ini hanya faktor resiko, tidak selalu atau tidak pasti. Ada juga yang, beresiko tapi ada yang juga nggak ada masalah, begitu. Lalu komplikasi kehamilan ya seperti ibunya, darah tinggi atau kita kenal dengan preeklamsi ya, ada gula darah yang cukup tinggi ya, kemudian, apa ya, penyakit-penyakit metabolik pada ibu ya, itu juga harus dipantau ya. Ini terjadi CP di fase ini 70-80%, jadi cukup besar. Makanya, ketika ketahuan hamil harus segera benar-benar, dicek ya apakah keadaannya baik, kemudian nutrisi diperhatikan, jangan stres dan sebagainya. Jadi cukup banyak yang harus dilakukan ketika hamil, jadi benar-benar harus dipantau di fase ini ya. Kemudian, pada saat lahir. Nah, pada saat lahir juga banyak sekali kejadian anak-anak menjadi cerebral palsy karena proses lahirnya tidak mudah atau ada hambatan-hambatan ya. Misalkan ada asfiksia atau biru ya, saat lahir bayi tidak langsung menangis, terlalu lama dia, diam gitu ya. Pentingnya apa menangis ini? Pentingnya adalah ketika bayi lahir kemudian dia menangis, maka oksigen itu langsung masuk ya. Karena kalau kita menangis kan dia pasti ada tarik nafas yang cukup banyak. Nah, itu sangat penting untuk otak si anak ya. Jadi otak itu adalah organ yang paling tidak tahan kalau kekurangan oksigen. Jadi makanya kalau bayi tidak nangis kan biasanya bidannya atau dokter dan perawatnya di ruang bersalin itu cepat-cepat membuat anak itu supaya menangis ya, supaya oksigen cepat masuk ya, supaya otak itu tidak ada permasalahan nantinya begitu. Kemudian komplikasi pada saat, proses kelahiran ya. Jadi beberapa kasus ada yang berhenti di tengah gitu ya. Jadi sudah bukaan yang cukup besar ya, kemudian sudah mengejan, kemudian kepala keluar dan berhenti ya karena ibu kehabisan tenaga atau bayinya tidak mau keluar dan sebagainya. Jadi beberapa komplikasi seperti itu. Ada juga yang pecah ketuban duluan ya, jarak dari rumah ke rumah sakit cukup jauh ya, sehingga anak sudah, kehabisan air ketuban di dalam kandungan ibu, itu juga bisa. Ya, sehingga kekurangan oksigen kembali lagi ya. Kemudian ya komplikasi setelah, waktu lahir ya, mungkin ibunya tidak kuat, ibunya tekanan darah tinggi dan sebagainya, perdarahan ya, perdarahan yang hebat di luar kontrol, itu menjadi faktor resiko juga ya. Ini akan berkontribusi pada 10% angka kejadian cerebral palsy ya. Kemudian setelah itu ada bayi kuning ya, di sini belum disampaikan. Jadi bayi kuning itu biasanya muncul di hari 2 atau hari ketiga setelah lahir. Kalau kuningnya itu batas normal ya, kalau dicek darah tidak terlalu tinggi ya, nanti bisa dicari berapa batas minimalnya.
itu hari kedua atau hari ketiga, tandanya adalah warna kulit anak menjadi kuning, tidak mau minum, ya, kemudian lesu, itu harus segera difototerapi. Takutnya nanti ketika bilirubinnya sangat tinggi, nanti akan meracuni namanya basal ganglia ya di area otak ya. Nanti akan beresiko terjadi cerebral palsy yang tipe atetosis. Itu biasanya etiologinya ada di ikterus atau kuning yang tidak normal, yang terlalu tinggi begitu ya. Jadi kuning juga harus diwaspadai ketika terlalu tinggi, anak menjadi pendiam, tidak mau minum, ya itu segera dikonsultasikan atau dibawa ke rumah sakit begitu. Kemudian yang ketiga, resiko faktor penyebab cerebral palsy setelah lahir, ya diantaranya ada trauma kepala, misal bayi terjatuh gitu ya. Terjatuh biasanya yang fatal itu setelah jatuh bayi muntah-muntah atau panas atau demam atau ada kejang, itu juga harus diwaspadai. Kemudian ada meningitis, ini yang paling sering ya, jadi ada infeksi yang menyerang otak baik karena bakteri, anak jadi panas dan kejang. Nah, kejangnya ini yang membuat syaraf di otak ada beberapa yang mengalami kematian, ya bahkan ada yang hidrosefalus dan sebagainya. Jadi panas itu jangan disepelekan ya, karena kalau panas, apalagi ada diarenya juga, biasanya akan memicu lebih mudah anak untuk kejang. Ya, kejang ini yang dikhawatirkan akan mengurangi suplai oksigen ke otak. Ya, ada beberapa sih anak yang memang tahan, tetapi ada juga yang tidak tahan. Begitu. Lalu tiba-tiba ada jantung dan pernapasannya berhenti. Ini ada satu, enggak banyak sih kasusnya, ada satu kasus yang ketika minum tiba-tiba tersedak kemudian biru ya, saluran nafasnya tersumbat oleh ASI begitu, dan akhirnya ya biru, kurang oksigen, dan akhirnya menyebabkan sel otaknya mengalami beberapanya mengalami kematian, kelumpuhan, dan akhirnya terjadi cerebral palsy. Jadi ini adalah beberapa penyebab faktor risiko seorang anak untuk jadi cerebral palsy. Bisa dibagi jadi 3 fase ya, dalam kandungan, setelah atau saat lahir, kemudian setelah lahir. Jadi fase-fase ini yang perlu kita perhatikan ya dari awal sampai akhir begitu. Nanti untuk edukasi, mungkin yang mau program hamil atau mungkin anak pertama cerebral palsy, untuk pencegahan untuk anak kedua itu bisa direnungkan hal-hal tadi ya. Baik, untuk yang terakhir dari cerebral palsy itu, karena tadi cerebral palsy menyerang otak dan otak fungsinya sangat kompleks ya, semakin berat maka semakin banyak komplikasi yang muncul pada seorang anak ya. Ini adalah beberapa tanda-tanda dan juga gejala yang timbul ketika terjadi cerebral palsy ya. Ada gangguan otot, bisa kelemahan, sangat kaku ya, tonus yang tidak normal, sangat kaku, digerakkan tidak bisa ya, ada problem keseimbangan ya, hilangnya kontrol gerak, adanya gangguan sensasi dan sebagainya, kontraktur, sampai dengan gangguan-gangguan yang non gerak ya, gangguan penglihatan, pendengaran, kemudian emosional, gangguan perilaku, pola tidur, kemudian gangguan nafas, gangguan pencernaan, menelan, berbicara, dan seterusnya. Jadi semakin luas area otak yang mengalami permasalahan, maka semakin banyak pula masalah-masalah yang akan ditemui pada anak cerebral palsy ya. Tapi jangan khawatir, masih banyak yang bisa kita lakukan ya, tergantung dari teknologi sekarang ini, termasuk intervensinya dari fisioterapi, okupasi terapi, terapis bicara, semua sudah punya teknik dan metodenya. Tinggal kita mau mengaplikasikan stimulasi tersebut atau tidak pada anak-anak kita begitu. Nanti kita akan sambung lagi di video edukasi cerebral palsy selanjutnya. Intinya di kesempatan ini kita telah bahas adalah penyebab-penyebab atau faktor risiko terjadinya cerebral palsy ya. Dengan mengetahui faktor tersebut, maka kita bisa mencegah ya, untuk Bapak Ibu yang belum punya keturunan bisa mulai tahu ya, sehingga bisa mencegah, ataupun yang sudah punya keturunan dan terjadi cerebral palsy bisa mencegah untuk kelahiran-kelahiran yang selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditulis ya. Kita ketemu lagi di video edukasi di lanjutan selanjutnya ya. Oke, tetap stay tune di Aktivisio Podcast. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.